Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dari mata kuliah Audit Sistem Informasi yang diajar oleh Pak Arif. Nah, kita membuat audit sistem informasi studi kasus e-inventory perusahaan Levis. Dan kelompok kami adalah yang pertama ada Harisatu Nisa NIM 2022-53024. Yang kedua ada Cika Amanda 2022-53043. Yang ketiga ada saya sendiri, Afilda Maharani, NIM 2022-53059. Dan ada Dewi Masito, NIM 2022-53066. Selanjutnya yaitu tema dari audit sistem informasi e-inventory perusahaan Levis, yaitu pengelolaan sistem e-inventory pada perusahaan manufacturing Levis. Sistem e-audit ini dirancang untuk memastikan keakuratan stok, meningkatkan efisien pengelolaan inventory, dan mengintegrasikan data inventory dengan laporan keuangan untuk meminimalkan risiko kesalahan. Selanjutnya yaitu ada divisi-divisi perusahaan. Yang pertama ada divisi produksi, yang kedua divisi pengadaan procurement, yang ketiga ada divisi rantai pasok atau supply chain, yang keempat ada divisi penjualan dan pemasaran, yang kelima ada divisi keuangan, yang keenam ada divisi sumber daya manusia atau SDM, yang ketujuh ada divisi teknologi informasi, yang kedelapan ada divisi customer service. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bagian yang akan diaudit. Bagian yang akan diaudit yang pertama yaitu pengelolaan stok. Bagian deskripsinya, bagian ini mencakup pencatatan jumlah stok barang dalam sistem e-inventory termasuk pembaruan stok, sistem inventory termasuk pembaruan stok masuk dan keluar. Untuk tujuannya yaitu memastikan data stok dalam sistem akurat dan sesuai dengan kondisi fisik di gudang sehingga menghindari kesalahan seperti kelebihan atau kekurangan stok. Untuk yang kedua, pemesanan dan pengadaan barang. Deskripsinya meliputi prosedur pemesanan bahan baku atau produk dari pemasok serta sistem yang digunakan untuk mencatat pengadaan untuk tujuannya menjamin bahwa proses pemesanan dilakukan sesuai dengan kebutuhan waktu yang tepat, serta meminimalkan risiko keterlambatan atau kesalahan dalam pengadaan. Untuk yang ketiga, yaitu penyimpanan dan pengelolaan gudang. Mencakup barang disimpan dengan aman, mudah diakses, dan dikelola secara efisien untuk mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan. Untuk tujuannya, memastikan barang disimpan dengan aman, mudah diakses, dan dikelola secara efisien untuk mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan. Untuk yang keempat, dokumentasi barang. Melibatkan pemeriksaan dokumen terkait barang seperti faktur pembelian, nota pengiriman, dan laporan stok untuk memastikan kesesuaian dengan data yang tercatat di sistem. Untuk tujuannya, memeriksa dokumen seperti faktur, laporan stok, dan nota pengiriman agar sesuai dengan data sistemnya. Dokumen yang akan diperlukan. Yang pertama yaitu laporan stok barang. Dokumen ini mencatat jumlah barang di gudang untuk memastikan keakuratan data stok. Yang kedua, bertransaksi. Bertransaksi adalah proses pertukaran barang, jasa, atau nilai antara dua pihak atau lebih. Yang ketiga, dokumen pengiriman atau delivery order. Dokumen ini mencatat barang yang dikirim untuk memastikan kesesuaian dan melacak pengiriman. Yang keempat, dokumen pengadaan atau PO atau push order. Dokumen ini mencatat pembelian bahan baku atau produk jadi dari pemasok untuk memastikan kesesuaian dan proses pengadaan yang sesuai. Untuk yang kelima yaitu log activity system inventory. Catatan ini elektronik sistem e-inventory mencatat aktivitas seperti pembaruan stok, akses pengguna, dan perubahan data. Selanjutnya ada detail form e-audit. Yang pertama yaitu divisi yang diaudit. Yang pertama divisi gudang dan logistik.
Aspek auditnya, akurasi data stok. Pertanyaan audit, apakah data stok barang di sistem sesuai dengan kondisi fisik gudang? Penilaiannya 4. Untuk rekomendasinya, jadwal stok opnam secara berkala atau bulan atau triwulan untuk memastikan data fisik dan sistem selalu diperbarui. Soal pertanyaan yang kedua, apakah ada selisih antara jumlah barang yang tercatat di sistem dan yang ada di gudang? Untuk penilaiannya 2. Untuk rekomendasinya, lakukan audit stok secara rutin untuk memastikan kesesuaian antara data sistem dan kondisi fisik di gudang. Audit ini membantu mengidentifikasi kesalahan pencatatan dan mencegah selisih di masa mendatang. Pertanyaan audit yang ketiga yaitu apakah pembaruan stok dilakukan secara segera setelah transaksi pengeluaran atau pemasukan barang? Untuk penilaiannya 2. Untuk rekomendasinya, pastikan setiap transaksi pengeluaran dan pemasukan barang diperbarui dalam sistem secara langsung. Berikan pelatihan tambahan kepada karyawan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi pencatatan. Untuk yang kedua, divisi IT atau keamanan. Aspek yang diaudit keamanan data. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah sistem memiliki perlindungan terhadap akses? Untuk penilaiannya 4. Rekomendasinya disarankan untuk memastikan bahwa sistem memiliki kebijakan penggunaan password yang kuat dan penerapan autentikasi dua faktor atau 2FA. Untuk melindungi akses dari penggunaan yang tidak sah. Selain itu, lakukan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan password dan praktik keamanan siber yang baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah data dalam sistem dienkripsi? Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah data dalam sistem dienkripsi atau dilindungi menggunakan teknologi keamanan yang memadai? Untuk penilaiannya 3 dan rekomendasinya yaitu disarankan untuk segera menerapkan enkripsi data yang kuat untuk melindungi informasi sensitif dalam sistem. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada audit tray untuk melacak aktivitas akses sistem oleh pengguna? Untuk penilaian 2, untuk rekomendasinya yaitu segera buat sistem audit tray untuk mencatat semua aktivitas akses pengguna termasuk waktu, identitas, dan jenis aktivitas. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yang ketiga yaitu divisi pengadaan. Auditnya yaitu kepatuhan dokumen pengadaan. Pertanyaannya, apakah dokumen pengadaan atau PO tersedia dan sesuai dengan yang tercatat dalam sistem? Penilaiannya 3. Rekomendasinya disarankan untuk melakukan peninjauan terhadap dokumen pengadaan atau PO dan memastikan bahwa semua dokumen tersedia dan sesuai dengan yang tercatat dalam sistem. Pertanyaan kedua yaitu, apakah dokumen pengadaan disetujui oleh pihak yang berwenang sebelum dilakukan pemesanan barang? Penilaiannya 3. Rekomendasinya, pastikan semua dokumen pengadaan disetujui oleh pihak yang berwenang sebelum pemesanan dilakukan dan evaluasi sistem yang ada untuk mengatasi potensi kelemahan. Pertanyaan yang keempat yaitu, apakah ada bukti fisik atau digital terkait yang keempat yaitu divisi pengiriman dan gudang. Auditnya yaitu distribusi barang. Pertanyaannya, apakah barang yang dikirim sesuai dengan delivery order yang tercatat dalam sistem? Penilaiannya 3, disarankan untuk memperkuat proses verifikasi agar memastikan bahwa barang yang dikirim sesuai dengan delivery order yang tercatat dalam sistem. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah proses pengiriman barang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan? Penilaiannya 2,
disarankan untuk segera meninjau dan memperbaiki proses pengiriman barang agar sesuai dengan prosedur. Pertanyaan yang keempat yaitu, apakah ada bukti penerimaan barang dari pihak yang dituju, misalnya tanda terima atau tanda tangan. Penilaiannya 4, disarankan untuk terus memastikan adanya bukti penerimaan barang, seperti tanda terima atau tanda tangan dari pihak yang dituju. Divisi yang kelima yaitu divisi IT atau keamanan, auditnya log aktivitas. Pertanyaannya yang pertama, apakah setiap perubahan atau pembaruan data dalam sistem tercatat dengan jelas dalam log aktivitas? Penilaiannya 5. Disarankan untuk terus mempertahankan sistem logging aktivitas yang ada, memastikan bahwa setiap perubahan atau pembaruan data tercatat dengan jelas. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah ada pengawasan terhadap akses log untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak sah? Penilaiannya 2, disarankan untuk memperkuat pengawasan terhadap akses log dengan memastikan bahwa sistem yang ada berfungsi secara optimal. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah aktivitas sistem disimpan dengan aman dan dapat diakses hanya oleh pihak yang berwenang? Penilaiannya 4, disarankan untuk terus memastikan bahwa log aktivitas sistem disimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya yaitu divisi yang keenam, divisi gudang dan logistik. Auditnya yaitu efisiensi pengelolaan gudang. Pertanyaan yang pertama, apakah barang di gudang disusun sesuai kategori yang memudahkan pengambilan barang? Penilaiannya 5 karena untuk terus mempertahankan sistem penyimpanan barang di gudang yang terorganisir dengan baik sesuai kategori. Yang pertanyaan kedua yaitu, apakah ruang gudang digunakan secara optimal untuk meminimalkan ruangan? Penilaiannya 3. Disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan ruang gudang dan mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah prosedur pengelolaan barang seperti pencatatan barang masuk dan keluar diikuti sesuai SOP yang ada? Penilaiannya 5 karena disarankan untuk terus mempertahankan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan barang, termasuk pencatatan barang masuk dan keluar sesuai dengan SOP yang ada. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen penilaian e-audit. Pada komponen kali ini metode penelitiannya yaitu 1-5. Jika nilainya 1 berarti tidak memadai, yang berarti sistem atau prosedur tidak sesuai atau tidak ada. Lalu dengan penilaian 2 kurang memadai, yaitu beberapa aspek memadai, namun ada kekurangan yang signifikan. Lalu nilai 3 memadai, yaitu sistem atau prosedur cukup sesuai dengan standar yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu nilai 4 berarti baik, yang berarti sistem atau prosedur lebih baik dari standar yang diharapkan, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Yang terakhir yaitu dengan nilai 5 sangat baik, sistem atau prosedur sangat sesuai dan optimal. Yang pertama yaitu komponen penilaian akurasi data stok. Menilai sejauh mana data stok barang di sistem sesuai dengan jumlah fisik barang yang ada di gudang. Indikator penilaiannya yaitu selisih antara stok sistem dan stok fisik. Selanjutnya, kecepatan dan ketepatan pembaruan data. Lalu, proses verifikasi dan perhitungan barang yang jelas. Yang kedua yaitu keamanan data. Menilai sejauh mana sistem dapat melindungi data inventaris dari akses yang tidak sah dan ancaman eksternal. Komponennya yaitu penggunaan password yang kuat dan autentikasi ganda, lalu enkripsi data sensitif dalam sistem. Yang terakhir yaitu audit trail yang tercatat dengan jelas untuk melacak aktivitas pengguna. Yang ketiga ada kepatuhan dokumen pengadaan, menilai kepatuhan terhadap prosedur pengadaan barang dan dokumentasi yang memadai. Indikator penilaiannya yaitu kelengkapan dokumen PO dan bukti penerimaan barang. Lalu proses persetujuan yang sesuai dan terakhir yaitu kesesuaian antara PO dan pengadaan fisik barang. Selanjutnya distribusi barang.
menilai proses distribusi barang, apakah barang yang dikirim sesuai dengan dokumen pengiriman, kesesuaian antara delivery order dan barang yang dikirim, ketepatan waktu pengiriman barang, dan kepatuhan terhadap prosedur pengiriman yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu log aktivitas sistem, menilai pengelolaan dan pencatatan aktivitas pengguna dalam sistem untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan atau kesalahan operasional. Indikatornya yaitu keberadaan log yang mencatat perubahan dalam sistem, penyimpanan log yang aman dan tidak mudah dimanipulasi, pengawasan terhadap aktivitas pengguna untuk mendeteksi anomali atau akses yang tidak sah. Yang terakhir yaitu efisiensi pengelolaan gudang, menilai efisiensi pengelolaan ruang dan barang di gudang, serta prosedur pengelolaan stok yang diikuti. Indikatornya penggunaan ruang gudang yang optimal dan terstruktur, kecepatan proses pemindahan dan pengambilan barang, dan yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap prosedur manajemen stok barang. Untuk selanjutnya yaitu rekomendasi hasil e-audit. Untuk yang pertama yaitu divisi gudang dan logistik. Komponen penilaiannya yaitu akurasi data stok. Temuannya yang pertama, data stok barang yang tercatat di sistem tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi fisik di gudang. Yang kedua, ditemukan selisih jumlah barang antara yang ada di sistem dan yang ada di gudang, mengindikasikan kemungkinan kesalahan pencatatan. Terus yang ketiga itu pembaruan stok. Skornya yaitu 2,6. Rekomendasinya yaitu disarankan untuk meningkatkan akurasi pencatatan stok dan proses pembaruan. Selain itu, perbaikan proses pencatatan barang masuk dan keluar dengan menerapkan prosedur yang lebih ketat dan memberikan kepada staf. Yang kedua, yaitu divisi IT atau keamanan. Komponen penilaiannya, keamanan data. Temuannya yang pertama yaitu sistem tidak memiliki perlindungan akses yang memadai seperti penggunaan password yang kuat. Terus yang kedua yaitu risiko akses tidak sah terhadap data penting cukup tinggi akibat lemahnya perlindungan. Untuk rekomendasinya yaitu disarankan untuk segera meningkatkan perlindungan akses pada sistem, implementasi penggunaan password yang kuat, dan terapkan autentikasi dua faktor atau 2FA untuk meningkatkan keamanan. Yang ketiga yaitu divisi pengadaan, kepatuhan dokumen pengadaan. Lalu temuannya yaitu yang pertama tidak semua dokumen pengadaan atau PO tersedia atau sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Yang kedua, inkonsistensi antara dokumen fisik dan data dalam sistem pengadaan. Untuk rekomendasinya yaitu disarankan untuk meningkatkan pengelolaan dokumen pengadaan dengan memastikan semua dokumen termasuk purchase order. Lalu lakukan audit rutin untuk memeriksa konsistensi antara dokumen fisik dan sistem. Yang keempat yaitu divisi pengiriman dan gudang, distribusi barang. Lalu temuannya yaitu tidak semua barang yang dikirim sesuai dengan delivery order atau DO yang tercatat dalam sistem. Yang kedua yaitu proses verifikasi. Lalu rekomendasinya yaitu disarankan untuk memperbaiki proses verifikasi kesesuaian barang dengan delivery order yang tercatat dalam sistem. Selain itu, terapkan prosedur yang lebih struktur dalam proses verifikasi untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi pengiriman. Yang kelima yaitu divisi IT atau keamanan. Log aktivitas sistem.
Lalu temuannya yaitu setiap perubahan atau pembaruan data dalam sistem telah tercatat dengan jelas dalam log aktivitas. Lalu skornya yaitu Selanjutnya yaitu demo webnya. Yang pertama ada di aplikasi dashboardnya. Di sini akan menampilkan tampilan utama ketika web tersebut dijalankan. Selanjutnya ada internal audit. Di sini ada profil. Profil di sini akan menunjukkan profil audit perusahaan. Di sini memasukkan tahun auditnya, nama perusahaan, tujuannya, lalu ada sasaran audit. Untuk di sini ketika diklik akan muncul di sini, lalu tanggal auditnya, lalu auditornya. Lalu pada proses audit, di sini akan muncul halaman proses audit. Ketika ini diklik dan ini diklik akan muncul pertanyaan-pertanyaannya. Lalu ada upload dokumen. Di sini tadi kan ada beberapa dokumen yang harus diupload. Dan ini filenya yang harus diupload di sini. Lalu ada laporan audit. Ada laporan audit nanti akan dapat di-download seperti ini. Ini dia hasil laporannya. Sama seperti tadi yang dipresentasikan. Untuk demo aplikasinya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.